Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Budinar harap anak-anak senantiasa sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar tentang hadis keberagaman. Pada materi ini kita akan belajar tentang hadis keberagaman. Pokok bahasan yang pertama yaitu membaca hadis tentang keberagaman dengan benar. Kemudian menjelaskan pesan pokok hadis tentang keberagaman dengan baik. Nah, selanjutnya Budinar akan menjelaskan juga pengertian keberagaman sebagai sunatullah beserta macam-macamnya keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa saja. Dan yang terakhir, anak-anak harus menyebutkan contoh sikap toleransi terhadap keberagaman yang ada di lingkungan sekitar itu apa. Lihatlah gambar berikut ini. Pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, suku, bangsa, atau jenis kelamin serta warna kulit di lingkungan sekitar kalian? Bagaimana kalian dapat bermain bersama mereka dengan rukun? Nah, keberagaman yang ada di sekitar kita merupakan sunnatullah yang telah sengaja Allah ciptakan sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman juga dijelaskan di dalam sabda Rasulullah. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keberagaman dan anjuran kita untuk melaksanakan sikap toleransi dalam kehidupan kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Narah berbunyi, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabi ala ajam wala li ajami ala arabi wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa ablagdu qalu balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Artinya dari Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW. Di tengah-tengah hari tasyrik, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Yang maksudnya di sini adalah Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaannya. Apa aku sudah menyampaikannya? Mereka menjawab, ya, benar Rasulullah telah menyampaikannya. Satu hadis atas dijelaskan bahwa Allah tidak menilai seseorang berdasarkan warna kulit, golongan, dan suku bangsanya. Akan tetapi Allah menilai berdasarkan tingkat ketakwaan hambanya, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa keberagaman yang telah Allah ciptakan merupakan kehendaknya atau sunnatullah, di mana kita sebagai manusia harus saling mengenal dengan adanya keberagaman tersebut. Keberagaman dan perbedaan yang telah Allah ciptakan dalam mencipta manusia bukan menjadi faktor penyebab perpecahan, melainkan justru menjadi salah satu alasan untuk mengenal dan memahami seni terciptanya ikatan persaudaraan yang kuat. Perbedaan bangsa, suku, warna kulit bukan menjadi penentu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu dilihat dari ketakwaannya saja. Bahasan selanjutnya yakni tentang keberagaman sebagai sunatullah. Perlu kita ketahui, arti sunatullah adalah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keragaman berarti adanya berbagai perbedaan di antara manusia, seperti yang Budinar jelaskan tadi, ada perbedaan warna kulit, jenis kelamin, kemudian ada perbedaan agama, bahasa, budaya, adat, dan kebiasaan. Nah, keberagaman sebagai sunatullah merupakan keberagaman atau berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita, itu merupakan ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keragaman menjadi sunatullah itu sudah ada sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Terjadinya keberagaman sebagai sunatullah di seluruh dunia, dimanapun kita berada, kita harus saling menghargai terhadap keberagaman yang ada dan yang kita temui pada saat itu. Cara kita untuk bisa menghadapi keberagaman sebagai sunatullah adalah dengan saling menghormati satu sama lain. Perbedaan suku, bangsa, agama, warna kulit, kesukaan, usia, bahkan perbedaan di dalam keluarga kita harus kita hargai dan harus kita hormati. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita wajib menerima keragaman dengan rasa syukur dan rasa yang ikhlas menerima ketentuan Allah tersebut. Sebab mengeluh kepada hal yang ditakdirkan Allah adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Menghargai keberagaman sebagai sunatullah dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua macam, kepada sesama muslim dan kepada non-muslim. Untuk contoh sikap menghargai keberagaman sebagai sunatullah dalam kehidupan sesama muslim, yang pertama yaitu saling menyapa dan mengucapkan salam kepada sesama ketika kita bertemu. Tidak hanya acuh langsung lewat, tidak menyapa tetangganya. Ketika bertemu dengan teman lamanya, tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, itu adalah hal yang salah. Dimanapun kita bertemu, dengan siapapun kita bertemu, ketika kita mengenalinya, maka kita harus menyapa dan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua yaitu kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus tolong menolong ke dalam hal kebaikan, tidak tolong menolong dalam hal keburukan. Contohnya tolong menolong dalam hal kebaikan yaitu kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kita memberi jajan kepada teman kita yang tidak membawa uang saku, kita meminjami pensil kepada teman kita yang tidak membawa pensil. Itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, yang ketiga yaitu saling mengingatkan dalam ketaatan dan mencegah kemungkaran. Maksudnya apa sih ini, Bu? Kita sebagai seorang muslim, sebagai sesama muslim, harus selalu mengingatkan orang yang di sekitar kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah, dan kita harus mencegah kemungkaran. Apa itu? Tidak mengajak teman kita, saudara kita untuk selalu berbuat dosa. Itulah yang dimaksud dengan saling mengingatkan dalam ketaatan dan mencegah kemungkaran. Yakni contoh sikap menghargai keberagaman sebagai sunatullah dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan apa? Yang tadi sudah kita bahas dalam kehidupan sesama muslim, kali ini kita bahas dalam kehidupan non muslim. Yang pertama yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan, kecuali dalam hal beribadah. Kalau dalam hal peribadatan kita tidak boleh saling tolong menolong, tidak boleh ikut dalam peribadatannya orang agama lain. Kemudian tidak saling mendiskriminasi
dalam pekerjaan, pergaulan, atau hal-hal yang di luar masalah agama. Apa sih diskriminasi itu? Tidak memilih-milih teman. Kalau misalnya di sekolah, baik teman Islam, teman Kristen, teman Konghucu, teman Hindu atau Buddha, itu harus kita temani semua. Tidak boleh Islam ambil Islam saja, kemudian Kristen sama Kristen saja, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengganggu proses peribadatan yang dilakukan oleh agama lain. Maksudnya bagaimana? Ketika ada saudara kita atau tetangga kita yang beragama lain dan itu sedang beribadah, maka kita tidak boleh menyalakan sound terlalu keras atau kita berisik ketika ada saudara atau teman kita yang sedang beribadah. Itu tidak boleh.